hidup harus mempunyai divine qualities atau kualitas ketuhanan untuk selalu belajar gitu. Jadi itu alirannya udah benar tuh dari Adam, Idris, Nuh yang kemudian kita persistence dan akhirnya kita mendapat hud atau hudan atau petunjuk. Jadi hidup itu cuma begitu aja, dialirin Tuhan aja. Karena nggak ada sesuatu di luar dia kan. Tuhan hendak mengalami dan mengajarkan pengalaman-pengalaman ketuhanan lewat hidup kita gitu. Hanya pertanyaannya, maukah kita menyediakan diri untuk dialiri terus-menerus? Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, masih di serial panjang tentang hakikat Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan episode sebelumnya sudah dikunyah pelan-pelan, dirasa-rasa lagi, dan sebagai pengayaan, sekali lagi kita selalu mendisklaimer bahwa kita tidak berusaha meyakinkan sesuatu. Dan ini adalah forum pembelajaran di mana kita sama-sama belajar bertumbuh, sesama murid yang terus melihat dari perspektif yang lebih luas dengan membuka pikiran dan membuka hati yang mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran ini bisa kita maknai dalam keseharian. Wabil khusus ketika kita berbicara tentang hakikat Nabi dan Rasul. Kita udah bicara tentang Adam, di mana Adam itu aku dua gitu. Jadi kalau runtutannya Allahnya aku satu, Adamnya itu adalah aku dua, dan Hawanya itu adalah aku tiga. Berikutnya ini rangkaiannya kita akan masuk ke dalam konteks kan kalau di cerita itu kan ada Adam, Idris, Nuhun gitu ya. Nah, kalau kita bicara Adam ini adalah fungsi, itu bukan sebagai simbol atau sebagai sosok, Idris Nuhun pun kita akan masuk ke dalam konteks yang namanya kefungsiannya. Nah, sebelum ke situ mungkin ada satu perspektif bahwa pertanyaan nakal sih ya ini. Ini mau nanya dulu deh ke Mas Sony sebelum kita masuk ke Idris Nuhun. Kenapa ya Allah harus nyiptain iblis, Mas? Kenapa nggak baik aja gitu, Mas? Sehingga kan ya, sorry itu saya ada satu statement gitu, Tuhan ada di mana ketika ada dua kubu berseteru perang, di mana perang-perangan ini juga bisa membuat sebuah pembunuhan lah atau perpecahan dan seterusnya. Nah sementara kenapa nih iblis tuh harus ada gitu, Mas? Gimana, Mas? Oke, itu pertanyaan yang menarik ya. Saya kemarin kita bahas ya bahwa Adam, Hawa, iblis, malaikat, dan Allah itu adanya di dalam diri kita. Jadi waktu ngobrol-ngobrol di surat 2 ayat Al-Baqarah itu bukan ada 4 atau 5 sosok yang lagi ngobrol bicara gitu. Masing-masing sama dengan sosok-sosok. Ada sosok Allah, ada sosok iblis, ada sosok malaikat, ada sosok Adam, ada sosok Hawa. Bukan gitu, tapi itu sebenarnya cerita perumpamaan yang sebenarnya terjadi di dalam roh kita gitu ya, dalam diri kita, lalu turun ke bumi, buminya pun adalah casing gitu. Nah, kenapa sih ada Adam? Karena Allah itu hendak mengalami pengalaman-pengalaman ketuhanan. Kalau misalnya gini, Allah disebut Maha Pengasih gitu. Taunya dari mana Allah Maha Pengasih? Kan harus ada wujudnya. Wujudnya itu kan nggak bisa Allah sendiri. Jadi pengalaman-pengalaman Allah itu harus melalui ciptaannya gitu. Ciptaannya, karena Allah tidak terbatas dan tidak ada sesuatu di luar Allah, maka semua pengalaman Allah harus terjadi di dalam dia gitu. Nggak mungkin di luar dia. Oke? Yang pertama. Nah yang kedua adalah ketika Allah disebut Maha Pengasih gitu. Berarti ada harus, misalnya gini, Bang Dame nih ganteng nih orangnya gitu. Kenapa Bang Dame disebut ganteng? Karena ada yang gak ganteng gitu, ada yang jelek, bener gak sih? Kalau semua orang ganteng semua, Bang Dame memang biasa aja gak ganteng gitu. Relatif tadi ya? Relatif, jadi orang itu baik ya. Kenapa dia disebut baik? Karena ada yang jelek gitu. Kalau semua orang sebaik itu ya yang disebut jelek gak ada, berarti sifat kasih sayang pun gak ada gitu. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu berarti harus ada yang bodoh dong. Jadi ada orang yang bodoh gitu, yang ya gak tahu ya, yang clueless gitu. Nah, kalau disebut ada sifat malakut atau tunduk kepada Allah, sehingga skenario Allah ini berjalan di mana Allah bisa pakai aku satu, bisa pakai aku dua, dan aku tiga, yaitu Allah menggunakan Adam dan Hawa untuk hidup sesuai dengan aliran Allah dan tunduk patuh kepada Allah atau bersifat malakut atau malaikat, ya berarti harus ada yang iblisnya dong. Yes. Dan nggak bisa tuh
Ini ada sistem, semuanya malakut, lalu yang iblis-iblis ditaruh di luar sistem. Kan semuanya harus terjadi di dalam Tuhan. Tuh, kan nggak ada sesuatu di luar Tuhan. Yes. Berarti segala keburukan, kejahatan, keiblisan, kesetanan, apapun itu harus terjadi di dalam Dia gitu. Jadi jangan ditanyain, kenapa Allah nyiptain iblis ya? Karena ada pengalaman-pengalaman kasih sayang, pengalaman malakut, pengalaman apa yang terjadi di dalam Dia. Berarti ada sesuatu yang harusnya berlawanan dengan itu. Makanya ada hukum 20, salah satunya hukum berpasangan atau hukum berlawanan, paradoks gitu. Pasti ada paradoks gitu. Allah tuh nggak bisa disebut baik kalau di dalam sistem Allah ini nggak ada yang buruk gitu. Oke. Nah tergantung kamu mau ngikutin yang mana. Nah itu pilihan kamu. Kalau kamu mengikuti aliran Allah, yang ada adalah kasih sayang yang baik segala macam. Cuman kalau kamu ngikutin diri kamu sendiri, kan Adam tadi udah memercik. Begitu dia memercik dari aku satu ke aku dua, dia tuh punya free will loh. Dia punya kehendak bebas gitu. Mau pilih yang mana gitu. Ya akhirnya bisa pilih yang nggak sesuai dengan yang Allah kehendaki kan gitu. Tapi itu semua serba relatif sih sebenarnya. Jadi apa yang kita sebut baik itu relatif. Ya kan di Al-Baqarah 216. Ya. Ya. Ada kayak Nabi Khidir ngebunuh anak kecil. Itu di mata kita mungkin buruk, tapi itu relatif. Karena ketika dijelasin ternyata, oh ini harus dibunuh. Jadi kita nggak bisa lihat itu dalam kacamata aku tiga gitu. Yes. Sesuai kebaikan keburukan itu. Oke. Harus dilihat dari kacamata aku satu atau aku dua gitu. Oke. Yang seharusnya dilakukan tuh apa gitu. Gitu sih. Jadi all has to be happen in the system gitu. Oke. Nggak boleh ada yang nggak. Karena di luar sistem nggak ada gitu. Kira-kira gitu. Thank you Mas Sony. Dan ini Bang Dame. mungkin Bang Dame Boleh. mau menambahkan? Saya mau membuat analogi tentang sutradara ketika dia bikin film. Sutradara kan pasti dia, apalagi dia yang bikin naskah ya. Dia bikin cerita, terus dia juga membuat di situ apa propertis yang diperlukan, lakon-lakonnya siapa, pasti protagonis, antagonis, pengikutnya dan seterusnya. Dan pada waktu di situ dia bikin cerita, setelah direkrut para pemain-pemain, dalam panggung itu ada yang baik, ada yang buruk. Dan yang buruk itu sekalipun ketika dia memerankannya sangat bagus, sutradara tepuk tangan. Betul. Keren banget perannya kan gitu. Benar. Sesuai skenario kan. Ya, benar. Tapi capek banget gue. Justru dia mau nikmati permainan itu gitu. Soalnya si penonton yang tidak tahu skrip awal itu deg-degan gitu. Jadi Tuhan adalah sutradara. Di dalam diri Tuhan semua terjadi. Dia juga sebagai wadah penampungannya gitu. Ya wujud dia gitu. Tapi dia juga membatasi dirinya sebagai pemain-pemain. Gitu. Kehidupan dunia ini, sosmed misalnya. Ya, sadari aja, ini saya lagi melihat dari sisi iblisnya, sisi malaikatnya, supaya tenang dari sisi sutradara. Ya oke. Saya tambahin dikit boleh nggak? Ini ada cerita kan malaikat sujud kepada Adam. Iya. Kenapa nggak sujudnya ke Hawa gitu? Coba deh pikirin. Kenapa nggak malaikat diperintahkan sujud kepada Hawa? Ya memang enggak. Harusnya sujud kepada Adam, yaitu aku dua. Kalau kita punya attitude atau kelakuan selalu sujud kepada aku dua, kita tuh jadi malaikat, jadi malakut gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau kita sujudnya ke aku tiga atau Hawa, ya kita jadi iblis gitu. Oke. Ya, malaikat diperintahkan sujud kepada Adam tuh bukan berarti ini Adam ada sosok terus dia sujud gitu, enggak gitu. Karena di dalam Adam itu dialirin aku satu, gitu, yaitu Allah. Makanya sifat malakut itu ada di dalam diri kita yang selalu sujud kepada aku dua dan aku satu. Kalau kita sujud ke aku tiga, jadilah kita bersifat iblis dan ini jadi nambah lagi nih saya nih, gara-gara Mas Sony ngomong gini. Nah. Jadi iblis tidak bisa melihat pada Adam itu aku satu. Oke. Ya kan dia, kamu kan terbuat dari tanah, aku dari api. Jadi malaikat bisa ngelihat pada diri Adam ada aku satu. ya tanah api itu kan energi rendah. Kita udah tahu bukan malaikat
setan diciptakan dari api gitu loh. Iya. Belum ada api waktu itu. Baru ada roh doang, mana ada api, mana ada cahaya. Jadi malaikat iblis itu adalah api, yaitu energi frekuensi vibrasi rendah yang karena aku tiganya digoda dia bisa turun ke frekuensi rendah. Malaikat itu adalah cahaya, yaitu frekuensi tinggi gitu. Yaitu tadi kan energi vibrasi frekuensi tinggi, jadi orang jadi lebih sabar, lebih halus, lebih apa gitu sih. Itu semua perumpamaan lah. Yes. Jadi intinya kalau setan tuh ngelihat merek aja ya, ini beda-beda gitu ya. Soalnya dia ngebandingin mereknya, lupa bahwa esensi dari merek itu ya sebetulnya adalah isinya gitu. Kalau ngelihat dengan definisi yang baru ini, sebagian besar manusia itu setan apa malaikat? Tapi dari miliaran populasi berapa banyak yang malaikat, berapa banyak yang setan coba? Iya. Tapi dari kata setan juga kan sebetulnya menjauhkan, Mas. Maksudnya kan menjauhkan dari aku dua kan. Iya. Artinya kalau nanti kita bahas lebih dalam jadi identity lah gitu ya. Lupa bahwa identitas itu adalah akumulasi yang bukan diri yang sejati gitu. Jadi kalau kita masuk ke Idris, Nur, dan Hud, secara yang pernah dipelajari bahwa ada satu bahasa esensi bahwa Idris itu kan artinya belajar. Nuh itu artinya adalah sifat kegigihan dalam keprihatinan gitu misalnya. Ini kalau saya pakai bahasa gitu. Dan Hud itu artinya petunjuk gitu. Nah artinya ada pembelajaran, ada konsistensi dalam belajar sehingga mendapatkan petunjuk. Nah gimana nih Mas kalau kita masuk ke Idris Nuh Hud sebagai esensi gitu, silakan. Thank you Kang Abu Bang namanya. Jadi kita masuk ke Idris ya. Tadi Kang Abu udah bilang Idris itu kan berasal dari kata darus, darasa. Kalau bahasa Jawa tuh nderes gitu. Nderes. Lagi ngapain? Lagi nderes Quran. Maksudnya nggak lagi baca, itu lagi belajar gitu. Beda loh nderes sama cuma sekedar baca Arabnya gitu. Beda. Nderes itu artinya tadarus. Tadarus, betul. Kalau bahasa Arabnya tadarus di surat 379. Mempelajari gitu. Jadi belajar, terus menerus belajar ya. Karena apa? Kan tadi kita bicara Adam, dia diajarin nama-nama kan di surat 2 ayat 30 berapa tuh? Iya, 34 3 itu ya, nanti dibaca aja. Diajarin nama-nama. Memang kan tadinya kan segala sesuatu ini kan belum ada wujudnya. Belum begitu ada Adam, baru ada wujudnya, dan Allah akan mengajarkan kepada Adam gitu loh. Diajarin ini, oh ini loh, ini kamu bikin gini, bikin gitu. Bikinlah handphone, bikinlah Mac, kan diajarin semua. Yang ngajarin tuh Allah loh sebenarnya. Jadi yang disebut penemu-penemu ahli fisika, matematik apa tuh dia cuma membaca tanda-tanda alam, which is itu yang dilakukan oleh Idris gitu. Idris itu ahli membaca tanda-tanda alam loh. Dia ahli ilmu falak, dia bisa orang yang pertama kali bisa baca tulis, dia menciptakan kertas, dia menciptakan banyak sekali penciptaan dan penemuan gitu. Karena namanya adalah Idris atau Darus atau Tadrusun atau Tadarus gitu. Oke. Jadi kita itu hidup harus mempunyai divine qualities atau kualitas ketuhanan untuk selalu belajar gitu. Oke. Belajarnya dari mana? Dari aliran Tuhan itu. Kan sebenarnya gitu ya. Selama ini kan kita belajarnya kan dari aku tiga nih. Iya. Mencari ilmu, pengetahuan, tapi melupa bahwa sebenarnya hidup itu Tuhan hendak mengalirkan kesadaran dan pengetahuan lewat aku dua gitu. Sehingga nanti jadi ke aku tiga gitu. Jadi sebenarnya kayak ilmuwan kayak Thomas Alva Edison menciptakan lampu. Dia melakukan 10.000 atau 1.000 kali percobaan. Gagal terus. Yang terakhir yang dialirin oleh aku satu lewat aku dua. Dan akhirnya aku tiganya bisa sadar. Nah ini dia gitu. Kan sebenarnya dia lagi belajar dari Tuhan gitu. Albert Einstein waktu bikin hukum relativitas, dia ngitung sampai banyak banget pakai rumus-rumus gitu. Ngelihat istrinya lagi ngelipat serbet gitu. Terus dia bilang, loh ini nih namanya alam semesta itu. Kayak serbet mau dilipat gitu. Jadi kalau bola pingpong itu diputer, muternya nggak bulat gini gitu loh. Tapi elips gitu loh. Karena kayak serbet dilipat. Namanya bending universe. Alam semesta yang terlipat gitu. Itu kan hukum relativitas gitu, relatif gitu. Newton juga waktu itu gitu, lagi duduk-duduk, lihat apel jatuh. Archimedes lagi berendam-berendam di kolam, itu
ketemu gitu hukumnya. Jadi semua tuh sebenarnya kita belajar, tapi ujung-ujungnya segala sesuatu tuh dialirkan loh. Penulis lagu itu biar jungkir balik kalau nggak dapat ide atau inspirasi nggak bisa dia. Inspirasi dari mana? Dari Tuhan gitu. Jadi Tuhan hendak mengalami dan mengajarkan pengalaman-pengalaman ketuhanan lewat hidup kita gitu. Hanya pertanyaannya, maukah kita menyediakan diri untuk dialiri terus-menerus gitu. Belajar dari guru yang sejati gitu. Sampai sekolah bilang nggak dari retail tapi distributor tapi langsung dari sumber. Jangan dari subagen ya. Iya. Oke. Dan cara belajarnya itu harus nuh gitu. Nuh itu artinya persistence gitu. Persistence, yes. Persistence itu apa sih bahasa Indonesianya? Apa ya? Jadi terus menerus, teguh. Teliti apa ya? Bukan persistence itu jadi ya kalau pakai bahasa ini istiqomah kali ya. Istiqomah. Ya. Terus menerus. Dia itu kan hidup 950 tahun ya. Dan dia mendapatkan inspirasi bikin kapal itu kan udah di usia tua gitu. Jadi dia persisten terus menerus saja untuk mainin kaumnya yang ditolak terus. Dia terus. Itu cara belajar harus kayak Nuh gitu. Oke. Dan pada satu titik di mana ada aliran dari Tuhan, dia pilih gitu. Dia memilih Tuhan gitu untuk naik kapal gitu. Bukan memilih, bayangin bikin kapal kok di gunung, aneh kan? Gimana caranya bikin kapal di gunung? Tapi dia tahu bahwa ini yang udah ada aliran petunjuk. Dan dia secara konsisten dia ngikutin itu dan pada akhirnya dia memilih Tuhan dan terjadi. Gitu Nuh adalah keteguhan hati, persistence, konsisten, istiqomah untuk terus-menerus belajar atau tulis. Sampai akhirnya dia memilih yang Tuhan alirkan. Atau mendapatkan hud gitu. Hud itu artinya gitu ya? Kan hudan atau petunjuk. Jadi itu alirannya udah benar tuh dari Adam, Idris, Nuh yang kemudian kita persistence atau teguh dan memilih inspirasi dari aku satu, jangan milih dari Hawa gitu. Dan akhirnya kita mendapat hud atau hudan atau petunjuk. Jadi hidup itu cuma begitu aja, dialirin Tuhan aja. Karena nggak ada sesuatu di luar dia kan. Berarti either datang dari kita sendiri atau pikiran kita atau tadi aku tiga yang akan ada potensi dialirin oleh iblis dan setan atau benar-benar aliran yang murni dari Tuhan gitu. Oke, terima kasih Mas Sony, ini asik banget, nanti aku akan deep dive. Bang Damai. Ya, terima kasih Kang Abu, Mas Sony. Saya ingin mengingatkan teman-teman tiga fakir, ketika kita membahas Nabi ini sebetulnya kita sedang memahaminya dua hal. Satu sebagai prototype ya, atau sosok, karena kita kan belajar melalui sosok. Ada sosok di alam semesta ini yang dinamakan juga Idris. Bahkan dalam banyak kajian-kajian historis, Hermes itu bukan nama tas ya, Hermes. Itu adalah ilmuwan, orang pintar. Ada yang penjahit, dia pembelajar luar biasa. Jadi Hermes itu sifat kualitas Hermes, kualitas Idris itu ada di diri kita. Senantiasa belajar seumur hidup. Jadi Kang Abu kan salah satu moto hidupnya kan pembelajar seumur hidup. Ya. Nah pembelajarnya itu juga pengaliran dari Tuhan, ya kan? Karena dia adalah Adam, maka dia akan menguliti, mempretelin pelajaran-pelajaran kehidupan itu. Bahkan ada yang disebut Hermes kedua itu, Idris kedua itu Pythagoras gitu. Karena Pythagoras itu, kita kan kenalnya Pythagoras itu matematika, padahal dia spiritualis, dia puasa juga gitu. Dia belajar ke India, ke Mesir. Jadi gila banget belajarnya gitu. Jadi sejarah Pythagoras sebagai historis itu kita bisa belajar, dialah contoh nyata dari keidrisan. Sekarang kita menggunakan kata keidrisan gitu. Nah dari situ belajar itu tidak hanya sekedar belajar, tapi betul-betul Nuh banget. Atau apa tadi, persisten ya, persisten. Jadi benar-benar tekun, istiqomah gitu kan. Gigih sih paling tepat tuh, gigih ya. Itu sampai ada satu buku tuh untuk mewujudkan apapun harus gigih gitu loh. Meskipun udah diusir, gigih aja, mantap aja gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau nonton Nuh sampai akhir hayatnya kan umatnya dikit banget kan, kan yang ikut itu dikit banget. Betul. Tuh. Umurnya 900 tahun, sosok historisnya ya. Jadi ada kenuhan
dalam diri kita. Nah, sampai dapat hidayah atau hudan ya. Hudan. Dan si Nabi Nuh, sifat Nuh ini persistence, teguh, dan kadang-kadang nggak ngedengerin orang lain gitu. Betul. Iya. Makanya poin itu aja. Kalau ingat di Quran tuh kan Nuh doa tuh masih ingat nggak? Dia mungkin saking teguhnya bilang bahwa ya Allah ini anak sama istri saya selamatin dong kan gitu ya. Kan 11:44. 11:445 itu kan salah satu yang aku tahu di Quran bahwa Nabi yang dalam tanda petik dimarahin sama Tuhan waktu doa itu Nuh gitu. Iya. Oke. Dia persistence. Oke. Sampai akhir hayatnya kan umat yang ngikut itu kan dikit banget. Yang betul-betul dapat gitu. Dan kalau dalam konteks historisnya juga, tapi ada kisah Nuh itu juga kan banyak simboliknya kan. Kapal itu apa? Ya, itu simbol. cerita lain lah ya. Tapi kita sekarang setelah belajar ini, Adam itu yang utama, terus keadaman ya. Lalu ada Idris senantiasa terus belajar. Ada Noh gitu kan, keteguhan, kegigihan. Ada Hud dapat juga tuh hidayah. Oke. Dan si Nabi Idris tuh punya kitab juga loh, kitab Henoch namanya. Henoch iya. Jadi itu isinya luar biasa sih. Baru ketemu belakangan. Jadi dia orang yang pertama kali bisa membaca dan menulis. Makanya ciri-ciri orang belajar harus bisa membaca, menulis. Atau bisa dibilang begini Mas Sony. Orang yang tekun belajar betul-betul, ya belajarlah membaca, kemana belajar. Dia sedang menerapkan keidrisan itu. Betul. Iya, betul. Dan mungkin kalau Nabi Muhammad disuruh Iqra kayaknya mengalami Idris juga kali. Pasti. Makanya Iqra tuh belajar tuh masuk ke fase itu gitu ya. Iya. Tapi belajarnya langsung dari sumber. Oh, oke. Bukan dari distributor gitu. Bukan dari hawa-hawa yang lain. Ya, bukan dari hawa, tapi langsung dari Iya. dari Tuhan gitu. Mas tadi menarik sih Mas, aku jadi pengen deep dive tentang waktu Archimedes gitu ya, Newton. Itu kan penting ada yang memancing dulu kreativitas Mas. Maksudnya kan dia pengen dulu nih ya, Iya. akhirnya dialirkan. Betul. Itu yang mancingnya Hawa bukan? Betul. Nah, Hawa. oke. Sip. Jadi Hawa itu. Aku ngerti. Gini deh, kalau Adam nggak diciptain Hawa sama Tuhan, nggak ada ini kehidupan ini nggak ada. Iya. Ya, itu Kehidupan peran ini Hawa nggak itu. ada loh. Oke. Peran Hawa. Karena ada keinginan itulah kita tuh jadi hidup tuh jadi wajah Tuhan tuh jadi beraneka ragam gitu. Oke. Dari sini Kang, kita jadi mengapresiasi desire. Desire itu Kita penting. menghormati desire. Cuman dia harus terhubung dengan Adam. Iya. Bahkan pada level terdalam, lewat desire itu, lewat Hawa itu, kita mengenal desiring. Yang punya desire itu. Kan desire saja dia terpisah nih. Desire sendiri, ada aku sendiri. Aku itu Adam. Aku dua itu. Tapi dari mana datangnya desire ini? Desiring. Sebagai Jadi contoh gini. subjek. Nada lagu ada berapa? 7. Tapi lagu ada berapa? Tidak terbatas. Nah, Iya. untuk nada lagu sih cuma 7. Tapi begitu ini ada desire tadi, ada Hawa tadi, dia bisa nyiptain lagu dangdut, lagu jazz, lagu apa, lagu ini macam-macam. Banyak banget. Kayak Sampai sekarang banget. diciptain lagu terus gitu. Iya. Itu karena dialirin terus kan sama Tuhan kan, untuk mencipta dan jadi wajah Tuhan jadi banyak lewat lagu-lagu itu kan. Iya. Wajah Tuhan semua itu Iya. kira-kira. Mungkin cetakan dasarnya 7, tapi akan memultiply gitu ya. 7 kan artinya unlimited. Unlimited, yes. Iya, oke. Thank you Mas Ani, Bang Dame. Dan ini membawa kita juga melihat bahwa ternyata kalau kita melihat Idris, Nuhud itu ternyata juga spirit gitu ya. Bahwa benar juga ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa hidup ini adalah belajar. Belajarlah dari buayan sampai liang lahat gitu. Makanya saya sama Mas Sony pernah diskusi tentang School of Life ya Mas Sony ya. Bahwa hidup ini adalah sekolahan. Setiap jam adalah jam pelajaran. Setiap tempat adalah tempat belajar. Dan siapapun yang datang ke kita itu pasti mau memberikan pembelajaran. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita lebih memahami Idris itu ternyata spirit belajar, Nuh itu adalah persisten kegigihan gitu, karena belajar tanpa kegigihan juga nggak akan menghasilkan sesuatu. Dan pada akhirnya pengaliran dari aku satu yang disebut hudan tadi, petunjuk, itu yang akan menjadi pengalaman-pengalaman yang terjadi pada kehidupan ini. Sehingga mudah-mudahan Idris Nuhud ini tidak hanya berhenti sebagai dongeng, tidak hanya berhenti sebagai cerita histori, tapi kita aplikasikan dalam keseharian. Terima kasih.